Oke, selamat malam, Shalom. Wah, senang sekali ketemu kembali bersama dengan seluruh rekan-rekan yang ada di rumah. Semuanya saya harap dalam keadaan sehat dan juga tetap bahagia. Itu yang paling penting. Rahasia hidup adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita bersama-sama kembali mengikuti persiapan berkaitan dengan pelayanan perjamuan kudus yang kita akan laksanakan minggu depan. Untuk diketahui bahwa minggu depan pelayanan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara streaming, tetapi menjadi informasi baik juga bagi kita semua, karena jam 10, maaf, izinkan kami selaku pendeta jemaat dan majelis jemaat melayani secara khusus pelayanan pengakuan iman anak-anak kita dalam pelayanan peneguhan imannya, yakni pelayanan CD, dan juga ada satu orang yang akan menerima pelayanan berkaitan dengan baptis dewasa. Dan setelah itu saya akan layankan mereka pelayanan perjamuan kudus. Demikian untuk membuka persiapan pelayanan perjamuan kudus untuk hari ini. Nah baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Kami mohon kiranya Tuhan akan tetap menyertai dan memberikan kami hikmat, supaya persiapan ini bisa menjadi berkat. Kami mau memulai dan mendasarinya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu sekalian. Amin. Mari kita naikkan pujian nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita mengingat masa-masa indah dan juga terus mensyukuri masa-masa indah itu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari kalam yang setia, pohon syukur yang teguh. Kamu menembuskan hati, mengenyangkan awanku. Yang mencari mendapati, dalam Engkau terang-terang. Cakrawala membunyikan hormat padamu Tuhan, karena Engkau setia membesarkan namamu. Tugasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turutnya ramai-ramai soraknya. Dua firman Tuhan di dalam puji dan janji akan menghantar persiapan kita hari ini. Saya bacakan untuk kita semua. Yang minum anggur dari Bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf, yakni negeri Israel itu sendiri. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
Kedua, firman ini menghantar kita secara tegas bahwa pertama, dalam keadaan apapun kita harus peduli terhadap yang lainnya. Lalu kalau Tuhan memberikan kita harta, berkat yang lainnya, kita boleh nikmati untuk diri sendiri, tetapi jangan lupa, itu akan lebih menjadi berkat kalau kita bisa pakai untuk menolong orang lain. Intinya adalah kesiapan hati ini untuk berkorban bagi orang lain. Sebab ketika kita berkorban untuk orang lain, jangan pernah kita akan kehilangan. Sesungguhnya ketika kita berkorban bagi orang lain, di situ Tuhan menambahkan lebih banyak lagi. Dan disitulah nilai hidup kita ikut akan ditinggikan oleh Allah. Selamat melaksanakan pelayanan pengorbanan, dan dalam konteks inilah kita akan mencoba untuk memahami sekali lagi dalam masa persiapan ini perjamuan kudus itu. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita siapkan diri kita untuk sedikit berdiskusi, sharing tentang firman Tuhan berkaitan dengan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami melanjutkan persiapan kami hari ini. Tuhan, kami mohon berkenan Tuhan, menganugerahkan kami hikmat-Mu, supaya persiapan kami ini benar-benar menguatkan diri kami, sehingga pelayanan perjamuan Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, dan terutama menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, baik, kita akan melanjutkan. Dan firman Tuhan hari ini adalah sebagai firman yang bersifat open book. Artinya, saya ingin meyakinkan kepada kita semua, kira-kira apa pesan Tuhan melalui firman itu berkaitan dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu nanti kita masing-masing boleh membukanya, tetapi sebagai persiapan, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat 17 sampai ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat 29. Sebentar kita akan baca di saat seluruh pelaksanaan ini ketika seluruh pelaksanaan pelayanan ini berjalan. Oleh sebab itu, saya ingin ajukan kepada kita semua, baik yang di rumah, mungkin beberapa juga Bapak Ibu yang ada di gereja ini,
Teman-teman yang di rumah mohon maaf, sengaja saya meminta ada 7 orang teman-teman hadir di tempat ini untuk membangun diskusi kita. Nah, kepada mereka akan saya ajukan pertanyaan dan juga tentu pertanyaan ini juga saya sampaikan kepada kita di rumah. Kita boleh jawab bersama-sama. Perjamuan kudus. Berapa kali kita harus melaksanakan perjamuan kudus? Seandainya ini dalam setahun, berapa kali kita melaksanakan perjamuan kudus? 1 tahunnya. Tolong dibantu. Oke, ketua kaum bapak yang baru menjawab, setidak-tidaknya adalah 4 kali, setidak-tidaknya. Berarti tidak boleh lagi itu. Berarti boleh sebanyak-banyaknya banyak. Nah, kan begitu. Oke, 4 kali. Ada ide lain? Setuju dengan 4 kali? Baik, saya juga cek 4 kali. Tetapi biasanya 6 kali. Karena ada perjamuan kudus sedunia ditambah. Lalu ketika hari pekabaran Injil, juga biasanya dikaitkan dengan perjamuan kudus, atau juga di dalam ibadah oikumene. Sehingga terjadi 6 kali. Dulu saya ketika Tuhan izinkan belajar di tempat lain, Uniting Church, perjamuan kudus itu setiap ibadah. Kalau pagi ini ibadah, pagi ini juga ada perjamuan kudus. Kalau sebentar ada ibadah, juga ada perjamuan kudus. Jadi setiap peribadatan dibuat perjamuan kudus. Jadi sangat fleksibel. Mengapa kita harus melaksanakan perjamuan kudus? Tadi Ketua PBKW, sekarang coba Dian Kisawati. Mengapa kita harus melaksanakan perjamuan kudus? Saya cek dulu. Rasanya ada Dian Kisawati tadi ya. Kalau yang di rumah Dian Kisawati yang jawab ya. Oh ya, itu ada. Ya. Silahkan tolong dibantu Ibu Dian Kisawati. Ya, Ibu dah. Saya anggap Ibu Dian Kisawati. Mengapa Ibu? Pasti teman-teman di rumah tidak dengar ya? Tidak dengar karena dia tidak pakai mic. Ya. Jawabannya adalah karena perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan. Itu yang pertama. Menurut saya benar, Bu. Karena perintah Tuhan. Ya. Pak Denny bisa bantu saya ke sini. Bawa Alkitabnya Pak Denny. Ya, di samping saya. Ya, tolong dibaca ayat yang ke-23 sampai 25. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, terima kasih. Masih di sini ya, supaya kita bisa berdua berdiri di sini. Ya, jadi jelas bahwa perjamuan kudus itu bukan karena rekayasa gereja pertama-tama, tetapi karena perintah Tuhan.
Sebab apa yang kulakukan ini, apa yang kuteruskan ini, aku terima dari Tuhan sendiri pada waktu malam. Lakukanlah ini. Jadi sebuah perintah. Kekuatan perjamuan kudus adalah karena perintah Tuhan. Terima kasih untuk Dian Kisawati yang sudah menjawab. Di samping karena perintah, untuk apa? Nah ini, pertanyaan berikutnya. Untuk apa? Sebenarnya Bapak Ibu yang di rumah, rame ini jawabannya. Pak Denny, silahkan di samping saya. Untuk apa? Mengingat akan karya penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Ya, untuk mengingat di samping itu juga karena harus menjadi peringatan akan aku. Ini Tuhan katakan. Ini sebagai peringatan akan daku. Tolong dibantu ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebagai peringatan, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Jadi tidak ada batasan waktu sampai kapan kita harus berhenti melakukan perjamuan kudus. Tetapi sampai Tuhan datang kembali. Jadi gereja wajib melakukan perjamuan kudus sebagai yang pertama karena perintah Tuhan. Yang kedua sebagai peringatan akan Yesus sendiri. Ya. Terima kasih. Kaum Bapak PWDK luar biasa. Nah, ini yang paling sulit sekarang. Semoga sulit. Tapi kalau tetap bisa dijawab, berarti jemaatnya atau kita semua adalah jemaat yang memahami akan tugas dan panggilan kita. Mungkinkah atau bisakah orang berdosa di saat mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Bisakah atau mungkinkah orang akan bisa berdosa di saat dia mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Karena kita streaming hari ini dan terekam, izinkan saya sedikit menoleh. Di sini pengantar kita. Saya akan ajukan pertanyaan ini. Mungkinkah pada waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, kita berdosa? Ada 6 orang yang akan bantu saya. Ini bukan rekayasa. Ini real ini. Makanya harus hati-hati pada diri kita untuk meyakinkan Tuhan itu. Sebab kadang-kadang muncul pertanyaan. Harus kita bisa jawab. Oke, saya tahu mereka ini tahu. Cuma mampu enggak dia jawab. Kadang-kadang kan begitu tahu tidak bisa jawab. Pasti dia bisa jawab. Cuma benar atau tidak? Nah itu lagi ya. Oke, kita mulai dengan Pak Cornelius. Pak Cornelius Hartana. Mungkinkah orang akan bisa berdosa di saat dia mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Jawabannya hanya bisa jadi, bisa tidak. Itu aja. Iya, bisa jadi. Jangan bilang gabung bisa tidak. Bisa jadi orang berdosa. Tolong dibantu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kaum lelaki jawabnya sama. Bisa jadi. Perempuan itu bukan kaum pengikut. Dia selalu punya ide brilian. Bagaimana? Sangat bisa. Sangat bisa.
Bisa. Jadi rupanya mereka sehati sepikir dalam Kristus. Sehingga jawabnya bisa, sepakat. Bagaimana kita tahu sekarang itu bisa jadi kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa pada waktu perjamuan kudus? Kita perhatikan di ayat yang ke-29. Saya baca di ayat yang ke-29. Atau pada ini bisa bantu sekali lagi karena suaranya bagus ya, ayat 29. Suaranya bagus. Ayat 29. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Jadi sangat bisa orang berdosa ketika dia mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Ketika pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus, di saat kita mengambil roti dan di saat kita mengambil anggur, kalau pikiran kita tidak terletak pada Yesus Kristus, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, sangat dimungkinkan dosa akan muncul ketika kita mengambil perjamuan kudus. Jadi ketika kita mengambil perjamuan kudus, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Kristus, tubuh darah Tuhan. Karena Yesus sendiri mengingatkan. Sebab kalau lain pikiranmu, kamu berdosa. Walaupun soal perjamuan kudus itu adalah soal makan dan soal minum. Tetapi sudah disampaikan. Kalau pikiranmu perjamuan kudus itu soal makan dan minum, tidakkah kamu punya tempat di rumah? Kamu bisa makan dan minum. Tidak harus ke gereja dan tidak harus perjamuan kudus. Saya harap ini clear. Walaupun singkat dalam pertemuan ini, kita masih bisa bertemu di lain waktu. Jadi poin yang mau kita persiapkan hari ini adalah, ingat bahwa perjamuan kudus itu adalah perintah dari Tuhan. Ingat bahwa di dalam perjamuan kudus kita mengingat akan kedatangan Tuhan. Dan di saat kita mengambil bagian perjamuan kudus, arahkan hati dan pikiranmu kepada tubuh dan darah Tuhan. Sebab kalau tidak, kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami menerima pelayanan perjamuan. Sering pula kami tidak mempersiapkan diri kami. Di saat kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kami selalu berpikir pada makanan dan minuman, pada roti dan anggur. Hari ini terima kasih ya Allah, karena kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, supaya hati dan pikiran kami bertaut dan tertaut hanya kepada tubuh dan darah Tuhan. Bila lain pikiran kami berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami berbuat dosa di saat kami mengambil perjamuan kudus. Tapi biarlah hati dan pikiran kami selalu terarah hanya kepadamu. Tuhan, minggu depan ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan. Betapa indahnya bila mulai hari ini, hati yang sering sekali terlukakan, dan hati kami yang juga melukakan orang lain, hari ini kami sembuhkan. Dengan memaafkan dan meminta maaf. Mengasihi orang-orang yang paling dekat dengan diri kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu menantu,
dan semua orang yang ada di lingkungan kami. Supaya perjalanan perjamuan kudus tidak saja terletak hanya pada saat kami mengambil bagian di dalam pelayanannya, tetapi cinta kasih Tuhan sudah dapat kami wujudkan sebelum dan juga sesudahnya. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami memohon. Memohon pengampunan, tuntunan, dan kasih-Mu di saat kami akan memasuki dan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan telah mendengar dan menjawab kami. Kami siap hadir di dalam meja perjamuan Tuhan, dalam perjamuan kudus-Mu. Terpujilah Allah kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Amin. Janji yang manis yang Tuhan nyatakan kepada kita telah menjadi kenyataan. Dan janji-janji ini telah terpenuhi dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kita aminkan sambil menaikkan pujian ini di saat kita memberikan ucapan syukur. Janji yang manis kau takkan kulupakan, terombang-ambing lagi jiwa. Sambil memberi persembahan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan diri kita bahwa Allah sebagai penolong akan terus memberkati kita. Mari kita berdoa dan sekaligus mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan izinkan kami memberikan persembahan sebagai syukur kami. Dan sekarang berkatilah semua persembahan yang telah terkumpul ini dan juga berkat-berkat yang masih ada dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan pula kepada kami untuk selalu menggunakan berkat Tuhan dengan baik, bertanggung jawab, dan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan sekarang seluruh hidup, jiwa, dan keberadaan kami arahkan kepadamu untuk Tuhan berkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menjaga keluar masuk hidupmu dengan berkat. Tuhan selalu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 Demikian pelayanan untuk persiapan perjamuan kudus malam ini dalam ibadah rumah tangga. Mari kita siapkan diri kita masing-masing supaya segala sesuatunya menjadi indah dan penuh berkat. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan pakailah masker. Makasih, Tuhan memberkati.
dan selamat malam.